Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Febrian dengan NIM 22016201. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan materi keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Dengan pembahasan yang pertama, bahasa penyiar, yang kedua, langkah-langkah membaca berita, yang ketiga, naskah berita, dan yang keempat, praktik baca berita. A. Bahasa penyiar. Bahasa penyiar adalah salah satu peristiwa kebahasaan yang sering kita dengar di media elektronik adalah bahasa penyiar radio. Penyiar radio menggunakan sistem penyiaran suara tanpa kelihatan sang penuturnya, tetapi bisa diterima di mana saja, tergantung sinyal masih terjangkau. Apabila dikaitkan dengan penggunaan bahasa, maka bahasa yang digunakan oleh penyiar radio tentu saja tergantung pada sifat acara yang diasuhnya. Dalam mengantarkan acara musik, misalnya, penyiar harus membawa suasana rileks. Hal ini dimaksudkan untuk memancing dan mengiringi pendengar agar tidak terbawa dalam suasana formal. Dalam bahasa penyiar radio, ragam bahasa informal sering digunakan. Hal ini sengaja dilakukan agar lebih terasa dekat dan akrab dengan pendengarnya. Selain itu, acara lebih bersahabat dan terkesan santai. Ada pula penyiar radio yang diwajibkan untuk menggunakan bahasa formal ketika menyiarkan dalam acara tertentu. Misalnya menyampaikan pengumuman hasil tes pegawai negeri swasta atau PNS, berita kehilangan atau kabar duka, serta berita terbaru di Indonesia yang biasa disiarankan melalui Radio Republik Indonesia. Langkah-langkah membaca berita. Berita merupakan sarana untuk mendapatkan sejumlah informasi yang terjadi di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah berita bisa disampaikan secara lisan atau tulisan. Banyak manfaat yang kita peroleh setelah membaca berita atau mendengar berita. Untuk menyajikan atau menyampaikan sebuah berita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat menyajikan berita menjadi menarik dan juga hal-hal penting yang bisa diinformasikan. Berikut hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mencari sumber berita. Sebelum kita menyampaikan berita terlebih dahulu, kita mewawancarai narasumber terkait berita yang akan kita sampaikan. Yang kedua, penggunaan adik simba dalam menyajikan teks berita. Setelah mendapatkan bahan berita, kemudian menyusun data pokok dengan berbantu adik simba. Yang ketiga, sampaikan berita dengan bahasa santun dan lugas. Menyampaikan berita dengan bahasa yang santun dan lugas agar penonton atau pendengar tidak salah paham terhadap isi berita. Berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan saat membaca atau menyampaikan berita yang benar. Yang pertama, penggunaan intonasi yang jelas. Dalam membaca teks berita, intonasi diperlukan dalam ketepatan dan juga kecermatan pada setiap kata dan kalimatnya. Yang kedua, memperhatikan artikulasi. Artikulasi merupakan suatu kejelasan dalam pelafalan atau pengungkapan kata-kata yang akan diucapkan. Kemampuan tersebut dibutuhkan pembaca berita, karena jika ada kata-kata yang tidak jelas, artikulasinya akan memberikan kesan tidak enak, seakan-akan sedang bergumam tidak jelas. Selanjutnya, memperhatikan volume suara. Hal terpenting dalam menyampaikan berita salah satunya adalah memperhatikan volume suara, karena itu merupakan tingkat kekuatan dan kenyaringan suara saat dalam pengucapan kata. Selanjutnya ada penggunaan irama dalam membaca berita. Selain volume yang perlu diperhatikan, irama adalah suatu kecepatan dalam membaca sebuah berita agar berita menjadi lebih menarik. Selanjutnya ada menjaga sikap tubuh yang tegap. Salah satu yang menjadi perhatian penonton adalah sikap tubuh atau bahasa tubuh saat membaca atau menyampaikan teks berita. Selanjutnya, perhatikan tatapan mata. Ada hal yang sering terlupakan oleh kita, yaitu tatapan mata. Dalam hal ini, tatapan mata sebaiknya terlihat netral dan fokus, agar kita tampak lebih percaya diri. Selanjutnya ada penyesuaian konteks. Dalam membaca berita atau menyampaikan berita, sebaiknya kita menyesuaikan gaya pembacaan berita dengan konteks atau tema yang akan kita bicarakan. Yang terakhir, tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Banyak kejadian yang tidak terduga, salah satunya adalah kesalahan teknis. Kesalahan itu bisa saja terjadi pada saat melakukan pembacaan berita. Walaupun demikian, kita selaku pembaca berita sebaiknya tetap menjaga sikap tetap tenang dalam
dan mampu mengalihkan perhatian penonton dengan tetap tenang dan selalu stabil. Naskah berita. Berita juga harus ditulis secara aktual, berimbang, lengkap dari segi unsur menarik dan sistematis. Sebuah berita dikatakan menarik apabila memberikan manfaat bagi audiens, berkaitan dengan kepentingan masyarakat atau public figure, berupa kejadian penting, aneh, unik, dan bersifat konflik. Praktik baca berita. Membaca teks berita tidak seperti membaca buku. Membaca teks berita artinya menyampaikan informasi kepada orang lain. Artinya ada pendengar dan ada yang mendengarkan penyampaian berita tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.